Ustadz Felix orang yang nggak pernah minta doa umroh. Bukan karena nggak mau ya Kedan, tapi karena merasa nggak pantas saja. Dia sampai harus jual mahar, jual motor untuk bertahan hidup. Bahkan ngumpulin receh cuma buat makan. Tapi kalau beliau ditanya pengen ke Baitullah, beliau selalu menjawab pengen banget. Tapi dalam hidupnya dia cuma berdoa dan bilang ke Allah gini, "Ya Allah cukupinlah makanku hari ini." Sampai suatu hari ada yang bilang ke dia, "Aku lupa semua titipan doa ketika di Ka'bah, Lix. Tapi aku ingat kamu, Lix." Dan sejak itulah hidupnya berubah total. Karena ternyata bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal apakah kita berani meminta kepada Allah. Oke, daripada keadaan makin penasaran nih, seperti biasa, yuk kita bahas cerita Ustadz Felix Siau yang nggak berani berdoa meminta berhaji atau umroh, tapi Allah panggil menuju Baitullah. Di jejak Baitullah. Kalau kita ngomong soal perjalanan ke Baitullah, banyak orang yang berpikir itu soal uang doang. Harus mapan, harus siap, harus nunggu lama. Tapi cerita Ustadz Felix Siau justru kebalikan nih. Dia bukan orang yang siap, bahkan dia termasuk yang merasa tidak pantas untuk meminta. Semua bermula di tahun 2002, saat Ustadz Felix Siau memutuskan untuk masuk Islam. Tapi ternyata ketika masuk Islam, hidupnya justru makin berat. Saat menikah, kondisinya benar-benar sederhana. Acara pernikahannya aja masih disponsori oleh papinya. 5 juta untuk acara, 3,5 juta untuk mahar, dan itu pun bukan dari hasil sendiri, Kedan. Belum genap 3 bulan menikah, mas kawinnya harus dijual. Motornya juga ikut lepas tuh, Kedan. Hanya untuk bertahan hidup. Bahkan untuk makan sehari-hari, mereka harus ngumpulin receh di rumah. Kebayang nggak? Di titik itu banyak orang yang mungkin mulai putus asa kan ya. Tapi Ustadz Felix Siau justru belajar satu hal. Ekonomi boleh sempit, tapi hati jangan ikut sempit. Karena seringkali justru saat hidup paling sulit, itu adalah momen paling dekat kita dengan Allah. Yang menariknya di fase sesulit itu, Ustadz Felix tidak pernah berdoa untuk umroh. Bukan karena nggak mau ya, tapi karena merasa nggak pantas aja Kedan. Doanya sederhana, "Ya Allah kasih aku kerjaan, ya Allah cukupin makanku hari ini." Udah gitu aja doanya, selesai. Kalau ditanya pengen ke Baitullah, jawabannya ya pasti pengen banget. Tapi nggak pernah sampai dibawa ke doa, nggak sampai diusahakan. Dia pernah bilang sendiri, ekonomi masih sulit, ya tahu diri aja lah. Kalimat yang mungkin banyak juga kita rasakan ya Kedan. Sampai akhirnya di tahun 2009 ada satu kejadian yang mengubah segalanya nih Kedan. Seorang temannya pulang dari haji, lalu berkata, "Lix, waktu tawaf wada, aku lupa semua titipan doa orang. Tapi yang aku ingat cuma wajah kamu, Lix." Disitulah Ustadz Felix langsung diam, dan entah kenapa dia merasa seperti ada bisikan dalam hatinya, Kedan. Seolah Allah berkata, "Lix, kenapa kamu nggak pernah doa buat ke Baitullah? Padahal aku maha kaya. Aku bisa dengan mudah membawamu ke sana." Dan disitulah semuanya berubah, Kedan. Kadang kita sibuk mikir gini ya Kedan, gimana caranya ya biar bisa berangkat? Padahal Allah cuma nunggu satu hal, kita minta Kedan. Sejak hari itu Ustadz Felix mulai berani berdoa, mulai berharap, dan bukan cuma itu, dia juga mulai berusaha. Karena dia sadar, ciri doa yang serius itu bukan cuma minta, tapi juga mau bergerak. Dia mulai diskusi dengan istrinya, gimana ya kalau kita kerja di travel umroh aja? Atau bikin program umroh? Atau jualan paket umroh aja? Semua kemungkinan coba dipikirkan tuh sama beliau. Keyakinannya cuma satu, kalau Allah sudah undang, Allah pasti mampukan. Dari keyakinan itu muncul satu ide sederhana Kedan. Setiap tahun, papinya Ustadz Felix punya perusahaan yang biasanya kasih reward untuk distributor yang berprestasi. Sekitar 15-17 juta lah Kedan. Tapi Ustadz Felix bilang, "Pih, gimana kalau ditambah 5 juta? Kita kasih hadiah umroh." Bukan cuma bikin senang, tapi juga menyentuh hati mereka, Pi. Ternyata papinya setuju. Dari ide sederhana itu, terbentuklah satu program dengan total 25 jamaah. Dan dari situ, Ustadz Felix dapat satu tiket umroh gratis, keren. Kadang pertolongan Allah itu dekat ya. Kita aja yang terlalu jauh dari keyakinan. Dan akhirnya di tahun 2011, jadwal keberangkatan umroh itu tiba. Semua sudah siap, tapi anehnya Ustadz Felix justru sedih, kedan. Papinya tanya tuh, "Kamu kenapa? Bukannya senang mau berangkat?" Ustadz Felix jawab dengan nada pelan, "Aku sedih, Pi. Aku sama istri pengen banget berangkat bareng, tapi malah aku yang berangkat sendirian." Papinya diam sebentar, lalu bilang ke Ustadz Felix, "Ya udah, ajak aja istrimu, nanti papi yang nanggung biayanya." Di situ air matanya langsung jatuh, kedan. Ya, kita sering berpikir pertolongan datang dari manusia, padahal sebenarnya selalu Allah yang menggerakkan hati mereka, kedan. Di pesawat, Ustadz Felix dan istrinya terus menangis, bukan karena sedih, kedan, tapi karena nggak percaya bahwa sesuatu yang secara logika mustahil ternyata bisa terjadi.
terjadi kedan. Sampai akhirnya mereka melihat Ka'bah untuk pertama kalinya kedan. Ustadz Felix terdiam, air matanya jatuh dan dia bilang, itu adalah pemandangan terindah yang pernah aku lihat. Di situ dia paham kenapa jutaan manusia selalu ingin kembali kedan. Karena semua hati tertarik ke satu titik yang sama. Di setiap putaran tawaf, Ustadz Felix berdoa, yang pertama untuk orang tuanya, kemudian untuk hidupnya, dan kemudian untuk masa depannya. Dan dari perjalanan itu, dia belajar satu hal penting kedan. Jangan pernah merasa bisa ke Baitullah karena kemampuan sendiri. Karena kalau merasa begitu, Allah bisa cabut rasa spiritual itu. Nyatanya, bukan yang mampu berangkat, tapi yang diundang kedan. Dan mungkin ini pesan paling kuat dari cerita ini kedan. Ya, ekonomi boleh sempit kedan, tapi doa jangan pernah pelit. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit kedan. Kalau kedan hari ini masih merasa belum mampu, mungkin bukan karena Allah yang belum ngasih kedan, tapi karena kita belum berani meminta. Oke, kalau kedan-kedan semua suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau kedan-kedan semua suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kedan. Kalau kisah perjalanan umroh kedan mau aku buatkan konten seperti ini, boleh DM aku lewat IG ini ya. Oke, thank you udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Uzri Arkan di Jejak Baitullah.